Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Yazawa dengan NIM A5015305156. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai konsep perkembangan dan pertumbuhan, prinsip perkembangan, faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, serta beberapa teorinya. Yang pertama, konsep perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses perkembangan fisik berupa penambahan ukuran, jumlah, atau volume yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Misalnya, tinggi badan, berat badan, dan jumlah sel. Pertumbuhan umumnya tidak dapat kembali ke keadaan semula. Perkembangan adalah proses perkembangan kuantitatif dalam fungsi, keterampilan, dan kemampuan. Misalnya, berbicara, berpikir, emosi, sosial. Ini terjadi karena kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, berlangsung terus-menerus sepanjang hidup, tidak hanya di masa anak-anak. Yang kedua, melalui pola tertentu dan teratur. Yang ketiga, berbeda tempo. Tiap individu ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang keempat, melibatkan diferensiasi dan integrasi, yaitu fungsi yang awalnya menyeluruh menjadi lebih spesifik dan terkoordinasi. Yang kelima, semua aspek seperti fisik, kognitif, emosi, sosial saling berkaitan. Yang keenam, setiap fase memiliki khas dan tahap perkembangan relatif sama bagi individu yang sama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 faktor utama, yaitu yang pertama faktor hereditas atau nativisme yang meliputi genetik, bakat, potensi fisik, dan kecerdasan dari orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan atau empirisme, yaitu pola asuh, stimulus, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan fisik. Yang ketiga, faktor kesehatan dan nutrisi, yaitu cukup gizi, bebas penyakit kronis, dan stimulus yang tepat akan mendukung perkembangan optimal. Selanjutnya, teori perkembangan, psikoanalisis, kognitif, behavioristik, dan humanistik. Yang pertama, teori psikoanalisis. Tokoh utamanya Sigmund Freud. Konsep teorinya, perkembangan kepribadian sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kanak-kanak, konflik bawah sadar antara ego, superego. Ada 5 tahap perkembangan psikoseksual, yaitu oral, palogenital, dan later genital, yang apabila tidak terpenuhi dalam timbul konflik di masa dewasa. Kelebihannya menyadarkan kepentingannya atau pengalaman masa kecil dan bawah sadar dalam membentuk kepribadian. Kelemahannya terlalu menekankan seksualitas dan kurang berbasis data ilmiah eksperimental. Yang kedua, teori kognitif. Tokoh utamanya Jean Piaget. Konsep teorinya, perkembangan berpikir kognitif melalui tahapan perkembangan. Yang pertama, sensori motorik. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, operasional konkret. Yang keempat, operasional formal. Anak aktif membangun pengetahuan melalui adaptasi, yaitu asimilasi dan akomodasi terhadap lingkungan. Pilihannya menekankan aktivitas anak dalam belajar dan mengarahkan pendidikan yang lebih konstruktivis. Kelemahannya terlalu kaku dalam pembagian tahap dan kurang memperhatikan perbedaan individu serta konteks sosial. Yang ketiga, teori behavioristik. Tokoh utamanya John Watson. Konsep teorinya, perkembangan perilaku dipandang sebagai hasil pengalaman dan lingkungan melalui penguatan, hukuman, dan observasi. Anak belajar perilaku baru dengan trial and error. Lalu, perilaku yang diperkuatkan akan terus muncul. Bandura menambahkan, belajar sosial dari meniru contoh orang lain. Kelebihannya, konsep sangat praktis untuk dimodifikasi perilaku, terapi perilaku, dan manajemen kelas. Kelemahannya terlalu menekankan faktor luar dan mengabaikan proses bawah sadar maupun proses kognitif internal secara memadai. Keempat, teori humanistik. Tokoh utamanya Carl Rogers dan Abraham Maslow. Konsep teorinya, manusia memiliki potensi untuk berkembang secara positif apabila diberi suasana aman, empati, dan penerimaan tanpa syarat. Maslow mengemukakan piramida kebutuhan atau fisiologis, rasa aman, cinta, harga diri, aktualisasi diri yang menjadi pangkal motivasi perkembangan diri. Rogers menekankan konsep diri, aktualisasi diri, dan kepentingan hubungan yang mendukung. Kelebihannya menekankan harga diri, motivasi instrik, dan potensi positif.
manusia sangat relevan untuk pendidikan humanistik dan konseling. Kelemahannya, konsep seperti aktualisasi diri sangat sulit dioperasionalkan dan diukur secara ilmiah. Terus, terlalu optimistis terhadap sifat dasar manusia dan kurang menyoroti konflik secara gangguan serius. Baik,